Halo guys, balik lagi di Arum Story. Thank you udah mampir dan dukung channel ini. Apa kabar kalian semuanya? Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan ya gengs ya. Oke, hari ini gue mau bahas masih cerita misteri gengs. Kisah misteri desa Trunyan yang ada di Bali. Ada yang pernah tahu tentang cerita misteri desa Trunyan ini, gengs? Karena ternyata memang desa Trunyan ini lumayan terkenal karena tempat wisata yang paling horor di Indonesia. Di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali, terdapat desa yang namanya Desa Trunyan, yang mana desa ini mempunyai tradisi pemakaman yang cukup unik, nggak biasa dan benar-benar serem. Nah, kalau teman-teman sendiri pasti dengar Bali itu kan pastinya tempat wisata yang luar biasa indah, pantainya, berbagai macam budaya yang masih dipertahankan di sana. Ya pokoknya segala macam semua turis aja kalau datang ke Indonesia udah pasti ke Bali ya, gengs. Bahkan dikatakan sendiri kalau Bali itu disebut the last paradise on earth. Nah, balik lagi untuk desa Trunyan ini gimana nggak serem, gengs? Karena ketika pengunjung datang ke sana nih akan melihat pemandangan yang nggak biasa, yaitu ada banyak tulang belulang manusia dan tengkorak-tengkorak manusia. Dan ada yang lebih ngeri juga, kalau di sana kalian bisa melihat mayat-mayat tergeletak gitu aja tanpa dimakamkan secara sewajarnya gitu, gengs. Tapi ya konon memang tradisi paling terkenal di desa Trunyan dan bahkan menjadi identik dengan tempat itu sendiri. Lalu gimana sih ceritanya sampai tradisi mengerikan ini masih awet sampai sekarang? Yuk kita bahas satu persatu fakta misteri yang terdapat di Desa Trunyan. Sejarah pemakaman unik dan nama Desa Trunyan ini sendiri tuh berasal dari adanya pohon trunyan yang berarti kayu wangi. Pohon tarumenyan yang tumbuh di desa ini sudah berusia 11 abad. Nah, mitosnya wangi dari pohon tarumenyan ini dari Bali ini kecium sampai ke Pulau Jawa bagian tengah, dan bahkan karena tertarik dengan wewangian ini ada 4 bersaudara dari Keraton Surakarta, yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan yang datang gitu dari Jawa Tengah ini datang ke Pulau Bali. Mereka berusaha menemukan sumber wewangian itu karena memang benar-benar terhipnotis sama wewangian dari pohon tarumenyan itu. Selama perjalanan menemukan wewangian ini kan tadinya berempat tuh, jadi yang tetap jalan itu hanya putra sulung, yaitu si kakak tertua aja. Nah, karena yang 3 saudaranya ini kayak terpesona aja gitu selama perjalanan di sana, sampai kakak pertamanya itu memerintahkan untuk mereka tetap tinggal aja deh, nggak usah ikut saya gitu. Saat itu tuh gitu ceritanya. Singkat cerita, si putra sulung ini menemukan satu pohon yang semakin dia dekati, wanginya ini semakin menyengat, wangi banget. Ternyata pohon itu tuh dilindungi oleh sang dewi yang mana kecantikannya ini membuat putra sulung ini terpesona. Sampai akhirnya ada kakaknya sang dewi ini bilang sama putra sulung, kalau kamu ingin menikahi adik saya, kamu harus tinggal di desa ini dan memimpin desa ini. Kakaknya bilang gitu. Putra sulung pun setuju, dan kerajaan kecil yang di bawah putra sulung itu berangsur-angsur menjadi berkembang dan makmur sehingga tidak ada rakyat yang menderita. Tapi dia ini merasa kalau wangi dari pohon tarumenyan yang wanginya kemana-mana ini sampai ke Pulau Jawa dinilai akan mengancam keamanan kerajaannya. Sampai akhirnya putra sulung ini memutuskan untuk meletakkan jenazah rakyatnya saat itu di bawah pohon tarumenyan itu. Ini dilakukan agar wangi dari pohon tarumenyan ini tidak terendus gitu, sehingga kerajaan ini aman dari ancaman gitu, gengs. Harapannya sih ditaruh mayat di situ agar wangi dari tarumenyan ini berkurang. Sampai sekarang kebiasaan itu masih dilakukan, dan percaya atau enggak memang legenda itu benar adanya. Buktinya tuh sampai sekarang nggak ada tuh sama sekali bau busuk, bahkan sudah ratusan bahkan ribuan jenazah yang disemayamkan di situ sejak beratus-ratus tahun lalu dan dibiarkan tergeletak di bawah pohon aja gitu, dan memang nggak mengeluarkan bau apapun gitu, malah masih wangi sampai sekarang. Jadi apa yang pengunjung temukan di tempat ini tuh bukan sekedar cerita, gengs. Nah, pengunjung yang datang tuh bener-bener melihat banyak tumpukan tulang, ada tengkorak-tengkorak manusia yang berjejer banyak sekali, dan tidak ada bau apapun, yang memang di benak kita udah pasti kalau
orang meninggal diletakkan gitu aja udah pasti akan dikerubungin belatung atau memang hewan-hewan lain yang ngegerogotin, tapi ternyata memang di sana nggak ada. Unik dan aneh sih, tapi memang benar begitu adanya. Jadi sesuai tradisi, mayat yang baru meninggal akan disemayamkan di salah satu makam yang berupa anyaman yang memang anyaman bambu ditancapin ke tanah yang disebut ancak. Dan di sana juga setiap prosesi pemakaman itu disediakan kayak sesaji gitu sebagai tanda penghormatan. Meskipun namanya pemakaman, tapi nggak semua orang bisa dimakamkan di sana, gengs. Keputusan jenazah yang bisa dimakamkan di sana itu atas pertimbangan dari baik buruknya orang tersebut semasa hidupnya. Karena hanya ada 11 ruang untuk 11 jenazah, maka ada syarat untuk bisa jenazah dimakamkan di Desa Trunyan ini, yaitu pemakaman khusus anak-anak dan bayi. Yang kedua itu adalah mereka yang udah dewasa yang meninggal secara wajar. Nah, yang ketiga itu orang yang memang meninggalnya nggak biasa, semacam kayak kecelakaan gitu lah. Itulah 3 syarat yang memang jenazah boleh dimakamkan di Desa Trunyan. Jika spot pemakaman sudah penuh, maka jenazah yang lama ini akan digeserkan ke tempat sekitarnya, lalu baru diisi sama jenazah yang baru. Nah, sampai saat ini Desa Trunyan Bali ini memang benar-benar jadi tempat wisata paling horor yang ada di Indonesia. Nah, kalian bayangin aja, kita datang ke sana melihat pemandangan tulang belulang manusia, dan itu banyak banget, ratusan bahkan ribuan, sama tengkorak-tengkorak manusia yang berjejer di mana-mana. Sebenarnya sih ada beberapa cerita mistis ya, orang-orang yang memang pernah berkunjung ke sana. Ya namanya juga pemakaman, dan memang dimakamkan dengan tidak sewajarnya gitu, pastilah banyak sekali hal-hal dan cerita mistis yang beredar ya. Kalau memang kalian nggak percaya, silahkan berkunjung aja langsung ke sana ya, gengs. Kalau kalian pecinta wisata horor dan memang pengen uji nyali ke Desa Trunyan, sebenarnya akses ke sana tuh gampang banget, geng. Sangat mudah untuk para wisatawan karena datang ke sana kalian cuma perlu sewa perahu dari Dermaga Kedisan menuju Kintamani. Nah, itu perjalanannya kurang lebih 30 menit aja, gengs. Dan kalau dari sana pasti kalian akan diarahkan menuju ke Desa Trunyan. Nah, gengs, selamat mencoba ya, dan tetap dukung channel ini. Terima kasih.